Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Jadi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak. Selamat siang juga, Pak. oke, kita lanjut ya. Jadi hari ini masuk pertemuan 9 tentang transhipment ya. Jadi saya harap kalian sudah adalah mengerti ya. Ya, mungkin memang untuk masalah atau metode transportasi ya yang sudah dibahas minggu kemarin. Jadi kita ingat untuk metode transportasi kan ada 3 metode ya. Ada metode barat laut, metode biaya terendah, sama metode Vogel ya. Nah, biasanya untuk metode Vogel itu lebih baik ya pada saat melakukan visible awal gitu ya. Biasanya dia akan langsung mendekati nilai optimal ya untuk biaya pengirimannya. Nah, untuk minggu ini di Transhipment, jadi Transhipment ini ya masih berhubungan dengan masalah transportasi ya. Jadi masih menggunakan metode yang sudah kita pelajari kemarin ya, yang 3 metode itu. Kalau yang kemarin ya masalah transportasi itu dia itu untuk di dalam ini ya cara pengiriman barang dari sumber ke tujuan agar total biayanya minimum ya. Jadi yang ada kalau di transportasi itu kan sumber dan tujuan. Sedangkan kalau di transhipment ini, nah selain sumber dan tujuan tuh ada perantara namanya ya. Jadi perantara ini bisa ya berupa sebuah gudang atau toko atau distributor gitu ya seperti itu. Jadi yang sebagai perantara. Nah, jadi perantara ini dia bisa menerima barang dan bisa mengirim barang gitu ya, terima dan kirim. Jadi ada ya barang yang masuk dan barang yang keluar. Nah, itu bedanya sama yang transportasi ya. Kalau kemarin yang transportasi ini ya dari sumber ini langsung ke tujuan tanpa dia melewati misalnya barang dari Jakarta ke mana ya, Surabaya misalnya itu ya, Surabaya. Nah, kalau kita lihat kan jalurnya itu kan pasti akan melewati Semarang ya. Nah, jadi di Semarang itu istilahnya cuma numpang lewat aja kendaraannya atau ya kendaraan yang mengangkut barang tersebut. Jadi barangnya nggak diturunkan ya mungkin di gudang Semarang gitu ya atau toko di Semarang seperti itu. Tapi langsung cuma numpang lewat aja langsung ke Surabaya. Nah, itu ya, jadi bedanya itu transportasi jadi langsung dari Jakarta ke Surabaya misalnya sumber ke tujuan. Nah, kalau yang transhipment misalnya tadi Jakarta ke Surabaya, nah barangnya dari Jakarta mau dikirim ke Surabaya, tapi barangnya disimpan dulu di Semarang gitu ya. Nah, itu Semarang ini nanti sebagai perantara. Nah, dia yang akan mendistribusikan kembali ke Surabaya misalnya seperti itu. Nah, itu ya bedanya ya kalau antara transportasi dengan transhipment. Kemudian ya perantara ini istilahnya junction gitu ya, junction. Kemudian transhipment sebagai perluasan masalah transportasi. Masalah transhipment ini merupakan perluasan dari masalah transportasi ya. Dalam masalah transportasi, barang dikirim langsung dari sumber ke tujuan untuk meminimumkan total biaya pengiriman. Nah, ini sudah dijelaskan tadi ya. Kemudian kalau dalam transhipment, pengiriman tidak harus dilakukan secara langsung. Jadi bisa lewat perantara, lewat perantaranya bisa lewat satu perantara atau beberapa perantara baru sampai tujuan ya. Nah, tapi nggak menutup kemungkinan di transhipment itu dari sumber langsung ke tujuan ya tanpa lewat perantara boleh gitu ya kalau di transhipment itu boleh. Ini kita langsung lihat contoh aja. Misalnya di sini ada 10 unit barang gitu ya, ada di Jakarta dan di Malang gitu ya, 10 unit juga di Malang.
Jadi sumbernya itu ada dua nih, berarti Jakarta dan Malang. Ya. Hendak dikirimkan ke Semarang dan Yogyakarta. Ya, jadi tujuannya Semarang dan Yogyakarta. Nah, yang masing-masing ini sama-sama butuh 10 unit barang. Tuh ya. Semarangnya butuh 10, Jogjanya butuh 10 barang. Nah, pengiriman dapat dilakukan secara langsung atau melewati cabangnya. Nah, di sini ada cabangnya atau perantaranya di kota Surabaya gitu ya. Nah, biaya pengiriman itu bisa nanti kita lihat di gambar. Untuk ada yang tanda plus itu menunjukkan dia sebagai titik sumber, dan kalau ada yang tandanya negatif berarti titik tujuan ya. Nah, tanda plus sama minus ini ya buat ini aja ya, tanda dia sebagai sumber dan tujuan ya. Jadi jangan nanti dikalikan minus gitu ya. Nanti apa dikali minus 10 ya, jangan seperti itu ya. Ini sebagai tanda saja ya, sebagai tanda saja. Jadi yang plus ini ya sebagai apa sumbernya ya. Jadi yang plus itu kan ada di Jakarta dan Malang. Tujuannya yang ada negatif ini, yang minus itu Yogyakarta dan Semarang. Untuk Surabaya ini adalah perantaranya. Jadi perantara tuh nggak ada nilainya gitu ya, nggak ada nilainya. Nah nanti di apa ya? Nah misalnya di baik titik sumber maupun titik tujuan dapat bertindak sebagai perantara ya. Jadi ada kalanya titik sumber dan tujuan itu, nah yang plus-plus ini ya maksudnya ya, atau yang negatif-negatif ini bisa sebagai perantara. Nah, lihatnya dari mana? Lihatnya dari arah panahnya ya. Nah, tadi kan sudah saya bilang kalau apa untuk perantara itu dia bisa menerima barang dan mengirimkan barang gitu ya. Jadi kalau menerima barang kan panahnya berarti panah masuk ke dia ya, titik dia, ke titik lokasi itu. Kemudian untuk yang barang yang keluar itu berarti panahnya yang menuju ke arah luar dari titik itu ya. Nah, nah, itu ya. Jadi kalau kita lihat di sini, misalnya, nah nanti di transshipment ini kita bedakan itu ada sumber murni, ada tujuan murni, dan perantara ya. Jadi tujuan murni itu ya yang plus-plus ini ya. Apa sumber murni yang plus-plus ini, tujuan murni itu yang negatif-negatif ini. Perantaranya itu dilihat dari panahnya ya, panahnya. Kalau kita lihat ya, kalau misalnya perantara itu yang titiknya ada panah masuk dan panah keluar gitu ya. Nah, kayak Surabaya ini kan ada panah masuk nih nah yang ada label-label di garis ini adalah biayanya ya, biaya pengirimannya. Jakarta ke Surabaya itu biayanya 4 gitu ya, seperti itu. Nah, ini jadi ada panah dari Jakarta ke Surabaya itu kan masuk ya. Nah, kemudian Surabaya ini bisa mengeluarkan juga panahnya keluar dari Surabaya ke Semarang. Nah, karena ada panah masuk dan keluar, Surabaya ini bisa sebagai perantara ya. Nah, kemudian ini bisa kita lihat yang lain ya, Jakarta misalnya. Dan di sini Yogyakarta, panahnya ada masuk dan keluar juga ya. Jadi Yogyakarta ini selain sebagai tujuan, dia sebagai perantara juga ya, seperti itu. Makanya tadi sudah disebutkan bahwa titik sumber maupun titik tujuan dapat bertindak sebagai perantara. Di sini Malang juga gitu ya. Jadi ada barang yang masuk, ini 5 biayanya, ada yang keluarnya bisa ke Semarang dan Surabaya itu ya dari Malang. Itu Malang sebagai selain sumber bisa jadi sebagai perantara. Tapi untuk Semarang, itu ya Semarang ini kan masuk semua ya, berarti kan dia bukan perantara. Nah, karena barangnya masuk semua, ya berarti kan barangnya tertuju ke dia itu ya. Jadi sebagai tujuan Semarang ini. Jakarta panahnya kebalikan dari Semarang, keluar semua gitu ya. Nggak ada panah yang masuk ke Jakarta. Berarti Jakarta ini sebagai sumbernya saja ya, bukan perantara.
Nah, itu ya, jadi dibedakan nanti di transshipment seperti itu arah panahnya. Kemudian, nah di sini kalau kita coba-coba nih ya dari kasus ini, nah di sini ada percobaan, ada 4 percobaan, ada percobaan A, percobaan B, percobaan C, percobaan D ya, dengan aliran apa ya, aliran distribusi lah gitu ya kita istilahkan, yang jalurnya ini ya, aliran distribusinya berbeda-beda ya antara A, B, C, dan D ya. Nah, karena berbeda ya ada kemungkinan untuk biaya pengirimannya pasti berbeda juga ya antara A, B, C, dan D. Kalau kita hitung ya, misalnya yang A ini ya biaya pengirimannya kan, jadi yang dalam kurung ini adalah unit yang dikirim ya. Jadi 10 unit itu dari Jakarta itu dikirim ke Yogyakarta ya, titik 2. Banyak 10. Ini Malang dikirim ke Semarang sebanyak 10 ya. Untuk biaya pengirimannya tinggal dikali saja, 10 kali 2 ditambah 6 kali 10. 80 ya, 20 tambah 60 sama dengan 80. Nah, untuk yang A itu biayanya 80. Kita langsung aja lihat hasilnya. Kalau yang B itu adalah 65, yang C 85, yang D 100 ya. Jadi biaya yang paling minimum itu adalah untuk percobaan ini ya, 4 percobaan ini adalah yang B ya, yang sebesar 65. Tapi karena kita coba-coba tuh ya, belum tentu 65 ini yang paling minimum tuh ya. Siapa tahu ada yang paling minimum lagi dengan aliran distribusi yang berbeda. Nah, itu ya. Nah, itu makanya ya sebaiknya kalau mencoba-coba memang gampang gitu ya. Cuma kalau bisa ya ya jangan lah gitu ya. Sebaiknya pakai metode misalnya ya, yang di riset operasi ini, metode transportasi gitu ya. Jadi kita mengerjakan, ya sekali mengerjakan langsung ketemu nilai apa optimalnya ya. Jadi nilai optimal yang dengan biaya yang paling minimum itu langsung ketemu. Jadi kalau kita coba-coba kan ya mau berapa percobaan, mau 10 percobaan kan nggak ada jaminan 10 percobaan itu bisa menemukan titik yang paling dengan biaya terendah gitu ya, untuk aliran distribusinya. Nah itu ya alasannya penggunaan metode transportasi di transshipment. Kemudian penyelesaian masalah transshipment ya. Jadi sama seperti masalah transportasi, masih kita pakai ini ya, algoritmanya ya, algoritma transportasi itu ya. Yang 3 metode itu boleh pilih salah satu, terserah kalian. Mau pakai yang barat laut ya, pakai yang biaya terendah atau Vogel. Kemudian, nah ini. Jadi masalah transshipment itu sebelum kita gunakan apa algoritma transportasi ya yang tadi yang 3 itu, kita harus lakukan transformasi ya, perubahan bentuk dari bentuk yang transshipment itu, dari kasus permasalahan transshipment itu kita ubah menjadi seperti masalah transportasi ya. Nah, tadi kan sudah dijelaskan tadi ya kalau masalah transportasi itu kan nggak ada perantara ya di dalamnya. Perantara itu kan hanya ada di transshipment. Nah, bagaimana perantara itu bisa dihilangkan ya? Ya istilahnya dipakai tapi nggak ada itu ya dipakai. Cuma dia dipakainya masuk di bagian sumber atau tujuan. Nah, seperti itu ya. Karena ini transportasi kan kalau kita buat tabel transportasi kan hanya ada baris itu kan sumber, kolomnya itu kan adalah tujuan. Nah, nggak ada bagian perantara di dalamnya. Ya, nanti kita lihat bagaimana cara contohnya ya untuk transformasinya. Jadi ada beberapa langkah. Yang pertama menyeimbangkan tabel ya. Jadi kita seperti biasa, jadi jumlah yang plus tadi ya, yang
persediaan, berarti sumber tadi yang plus itu harus sama dengan jumlah permintaan ya, tandanya negatif ya. Tadi kan sama-sama ya. Ini plus 10 tambah plus 10 kan 20 ya. Ini 10 yang negatif ya. Jadi nggak usah lihat negatifnya ya. Ini kan cuma tanda aja. Totalnya 10 tambah 10 ya. Semarang 10, Yogyakarta 10 sama dengan 20. Jadi seimbang ya, sama-sama 20. Nah itu ya. Jadi kalau nggak seimbang nanti ya seperti biasa itu perlu pakai dummy ya, atau menambahkan dummy itu semu ya, kata lainnya. Boleh menambahkan sumber atau tujuan semu gitu ya. Nah ini seperti ya soal post-test kemarin ya. Kan nggak seimbang tuh. Nah kalau ada yang buat dummy ya ada kemungkinan ya sudah akan betul ya. Tuh. Kemudian yang kedua, tentukan titik yang merupakan titik sumber ya. Kemudian titik tujuan dan titik perantara. Nah, tadi sudah saya jelaskan untuk mana yang sumber, mana yang tujuan, dan mana perantara ya. Dilihat dari arahnya ya, arah panahnya tadi. Kemudian, nah di dalam, ini yang paragraf terakhir nih ya. Kalau yang ini, yang atas tadi sudah saya jelaskan untuk arah panahnya ya. Untuk yang sumber, tujuan, dan perantara. Kalau yang untuk sumber di dalam, jadi nanti dibedakan ya. Antara sumber untuk transhipment, sumber untuk transportasi ya. Nah, jadi sumber untuk masalah transportasi itu adalah gabungan dari sumber dan titik perantara. Nah, itu ya. Jadi gabungan dari sumber dan titik perantara. Sehingga perantaranya ini masuk ke sumber. Nah, itu ya. Jadi pada saat kita membuat tabel transportasi, nah perantara yang itu bisa masuk ke sumber. Nah, sumber itu kan barisnya ya. Jadi ada kemungkinan penambahan baris di mana barisnya ada berisi perantara. Kalau tujuan ya sama juga, gabungan dari tujuan dan titik perantara. Gitu ya. Jadi gabungan dari tujuan dan perantara. Untuk tujuan yang ditransportasi ya, masalah transportasi. Sehingga untuk tabel yang paragraf terakhir ini, nah perantaranya hilang gitu ya. Hilang. Cuma ya hilangnya nggak hilang total gitu ya. Cuma dipakai menjadi sumber, bisa menjadi tujuan ya, seperti itu. Ya, selanjutnya, nah ini ada perhitungan rumusnya ya. Nanti kita bahas saja nanti di soal gitu ya. Jadi nanti ada perubahan khusus yang untuk yang perantara ya. Untuk yang perantara ini ada kalau yang sumber sama apa tujuan itu ya sama ya, untuk jumlah sumbernya itu ya, jumlah yang tadi yang plusnya, yang negatifnya itu sama. Kalau yang perantara ini misalnya ya, jadi ada penambahan ya, jadi ada sumber ditambah T. T itu adalah jumlah dari SI ya. SI ini kan kalau kita lihat dari tabel itu kan ada yang di bagian sebelah kanan untuk persediaan itu ya. Jadi ada S1, persediaan sumber 1, tambah persediaan sumber 2, tambah persediaan sumber 3. Nah, itu T ya. Nah, tadi kan yang di nomor pertama itu harus seimbang ya antara antara sumber dengan tujuan. D ini adalah tujuan ya. D ini adalah tujuan. Kemudian, nah ini ya. Untuk biayanya ya. Nah, biayanya itu kita, nah selain, jadi lihat di gambar yang ini ya tadi ya. Nah, biaya yang ini yang di label-label ini ada 2, ada 6 nih. Ada 2, 4, 3 ini biaya ya. Nah, dia akan mempunyai biaya itu ya. Kita masukkan biayanya di tabel transportasi. Kolom biaya bagian apa? Tempat
nilai biaya itu kan kita simpan di pojok ya. Setiap elemen itu kan ada di bagian kotak kecil itu adalah biayanya. Nah, biayanya masuk yang ini ya 243. Kemudian kita bagi di sini ada 3 bagian. Dia akan bernilai CIJ atau yang sesuai dengan label yang di garisnya itu kalau ada jalurnya ya dari sumber ke tujuan. Kemudian dia akan bernilai 0 jika pengirimannya sama ya, sumbernya Jakarta, kirimnya ke Jakarta. Ya 0 gitu ya, yang ngapain dikirim, tempatnya sama gitu ya, kan gitu ya logikanya ya. Jadi ya 0, biayanya 0. Kemudian ada tak berhingga. Tak berhingga ini nanti di contoh soalnya kita pakai M ya. Jadi bilangan positif yang bisa kita anggap sangat besar, itu kita akan kasih nilai biayanya tak berhingga atau M ya, jika tidak ada jalur langsung dari sumber ke tujuan. Kita lihat contohnya. Nah, misalnya di sini. Jadi Jakarta ke Surabaya kan ada nih jalurnya ya, 4 biayanya. Kalau Jakarta ke Jakarta ya 0 gitu ya. Misalnya yang nggak ada tuh Jakarta ke Malang, ada nggak jalurnya? Gitu ya, Jakarta ke Malang. Jadi jangan lewati titik yang di sini ya. Jadi jalurnya langsung gitu ya. Kalau ada nggak jalur langsungnya Jakarta Malang? Kan nggak ada ya. Berarti nilainya tak berhingga atau M gitu. Kemudian ada nggak jalur dari Yogyakarta ke Semarang? Nah nggak ada juga gitu ya. Jadi dia harus melewati Malang atau Surabaya gitu ya. Itu. Itu tandanya biayanya pakai tak berhingga atau M. Kemudian, nah ini contoh yang tadi ya. Langsung aja kita selesaikan dengan masalah transformasi dulu ya, ke masalah transportasi. Yang pertama tadi kan kita tentukan sudah seimbang atau belum gitu ya, antara sumber dengan tujuan atau persediaan barang dengan permintaan barang. Jadi kita ambil yang plusnya aja, yang mana yang plus, plus 10 dan plus 10 ya, kita jumlahkan 20. Kalau yang permintaan berarti kan tujuan ya, tujuan yang meminta barang. Nah, jangan lihat negatifnya ya, cuma negatif tanda aja, makanya tadi saya bilang ambil angkanya saja ya, 10 tambah 10, 20. Jadi sama-sama seimbang nih, 20 dan 20 antara persediaan barang dan permintaan barang. Jadi seimbang ya. Kalau seimbang, jadi nggak perlu ditambahkan dummy ya. Nanti kalau ada yang kurang, entah di sumber atau tujuan ya ditambahkan dummy ya. Ya titiknya bebas namanya apa. Misalnya kalau ada dummy ya ini yang belum ada titik 6 ya. Titik 6 sebagai dummy gitu ya. Kemudian selanjutnya, nah ini soal seimbang. Nah di sini kita tentukan dulu nih sumber murni. Nah, seperti saya bilang tadi ya, panahnya keluar semua gitu ya, itu sumber murni. Kalau tujuan murni tadi sudah kita bahas, berarti panahnya ke dalam semua ya. Dalam semuanya itu ada Semarang aja ya, Semarang aja. Kemudian yang lain, Yogyakarta, Surabaya, dan Malang itu sebagai perantara. Karena ada panah masuk dan panah keluar. Jadi kita warnakan kuning ya. Nah, oke. Ya, padahal kan tadi kalau kita lihat di sini kan Malang ini kan sebagai sumber juga gitu ya. Tapi dia bisa jadi sebagai perantara. Kemudian ini tabel transportasi. Nah ini kita ubah ya. Jadi tadi sudah saya bilang bedakan antara sumber di transportasi dengan Prasipman ya. Kalau sumber di transportasi itu gabungan sumber murni. Nah, sumber murni tadi warna hijau ya. Warna hijau dan perantaranya warna kuning. Nah, jadi yang warna hijau dan kuning ini digabung. Nah, jadi ada empat sumber gitu ya. Ada 4 sumber. Adalah Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, dan Malang. Gitu ya. Jadi diurut aja ya titik 1, titik 2, titik 3, titik 4 gitu ya. S1, S2, S3, S4. Kemudian tujuan. Tujuan itu ya gabungan tujuan dan perantara ya.
Nah, tujuan murni gitu ya, gabungan tujuan murni dan perantara. Nah, tujuan murni itu yang ini ya, yang warna apa ini, pink ya, pink. Kemudian perantaranya yang kuning, nah itu digabung aja. Ya, supaya urut ya, mulai dari titik 2, 3, 4, dan 5 gitu ya. Yogyakarta, S2, oh D2 ya, tujuan pakai D. Surabayanya D3, Malangnya D4, Semarangnya D5. Ya. Kemudian selanjutnya, nah setelah kita tahu sumber dan tujuan yang di masalah transportasi ini, sudah bisa kita tentukan bentuk tabel transportasinya ya. Jadi yang barisnya itu kan sumbernya, berarti sumbernya ada 4. Jadi ada 4 baris. Tujuannya itu kolom, berarti kolomnya di sini ada 4 kolom juga. Nah ini ya, sumbernya tadi kita tulis ini baris, jadi baris ya. Kemudian tujuannya sebagai kolom. Ini selanjutnya kita hitung nih persediaan sumber. Nah dibagi 2 ya. Jadi ini kata-katanya nggak sambung, nggak nyambung nih ya. Tapi dipisah nih, ada persediaan sumber murni dan persediaan sumber perantara ya. Untuk yang murni tadi yang mana? Yang tandanya plus ya. Yang plus itu di sini ya, kita lihat di gambar ini Jakarta dan Malang ya, Jakarta dan Malang. Nilainya adalah 10 sama-sama 10. Yang lain ini Jakarta dan Malang ya. Malang itu 10. Yang lain Yogyakarta dan Surabaya itu nilainya 0 untuk yang persediaan sumber murni ya. Ya. Jadi dilihat tanda yang plus. Kemudian perantara ini jumlah maksimal yang bisa dia tampung ya. Jumlah maksimal yang bisa dia tampung. Jadi maksimal yang dia tampung itu ya biasanya dilihat jumlah dari yang tadi yang seimbang untuk mengecek seimbang atau enggak tadi ya. Seimbang kan tadi sama-sama seimbang ya, sama-sama 20 ya antara sumber dan tujuan. Jadi perantara itu dia bisa menampung maksimal 20 unit barang ya. Nah, jadi dilihat dari total keseimbangannya tadi ya. Nah, itu untuk nilai perantara. Kemudian kita lihat nih, fokus ke sini. Jadi bagian yang diisi itu perantara itu kan yang warna kuning ya, warna kuning. Jadi warna kuning itu Jogja, Surabaya, dan Malang. Untuk Jakarta itu kita karena bukan perantara, berarti nilainya 0 gitu ya. 0. Yang lainnya 20, 20, 20. Nah, misalnya di sini ya. Jadi Jakarta, nah Surabaya ini bisa menampung berapa barang. Nah, misalnya Jakarta kirim 10, Malang kirim 10 dalam waktu yang bersamaan. Ya, maka Surabaya ini harus bisa menampung 20 barang kan gitu ya logikanya. Nah, jadi perantara itu bisa menampung keseluruhan dari apa yang dikirim dari sumber gitu ya. Seperti itu. Sekarang tujuan tuh ya, tujuan murni. Ini kita hitung totalnya dulu. Totalnya tinggal ditambah aja 10 tambah 0, 0 tambah 20, 0 tambah 20, 10 tambah 20 ya. Oke. Selanjutnya permintaan tujuan murni ya. Nah, sama seperti yang sumber itu yang sumber kan kita lihat yang tanda plus ya. Kalau tujuan yang lihatnya yang tanda negatif gitu ya. Yang negatif itu kan punyanya Jogja dan Semarang ya. Berarti D2 dan D5. Nah, D2 ini 10, D3-nya 0, D4-nya 0, D5-nya 10 ya. Jadi 10, 0, 0, 10. Kemudian permintaan perantara ya. Nah, perantara itu ya seperti tadi ya, yang sumber ini mana yang warna kuning saja gitu ya. Dia bisa menampung berapa banyak gitu ya. Ya, sama seperti perantara yang di sumber itu sama 20 ya. Jadi nilainya sama biasanya ya. Jadi pasti nggak beda.
20 ya, maksimal 20 barang yang bisa diterima ya. Terima atau dikirim gitu ya. Nah, maka nilainya yang kuning saja, D2-nya 20, D3 20, D4 20, D5 karena bukan perantara, bukan warna kuning gitu ya, maka nilainya 0. Sekarang totalkan ya, totalnya 10 tambah 20 30, 0 tambah 20 20 gitu ya. Gitu ya. Kemudian yang hijau ini dan yang pink yang bawah ini digabungkan ya sebagai jumlah unit yang nanti akan kita terapkan pada metode yang ada di transportasi. Ya, jadi ini biaya pengiriman tadi yang nilainya ada 3, bisa CIJ, ya kalau ada jalurnya, nilainya 0 jika tujuannya sumber dan tujuannya sama, gitu ya. Kemudian nilainya M atau tak berhingga ya, jika tidak ada garis yang langsung ke tujuan, gitu ya. Misalnya di sini kita lihat nih, S1 ke D2 ada nggak jalurnya gitu ya. 1 ke 2 ada nggak jalurnya? Ada ya, biayanya 2 ya. Jadi kita masukkan di pojok ini, seperti biasa. S1 ke D3, ya, S1 ke D3, 1 ke 3. Ada nggak jalurnya? Ada 4 ya. Kemudian 1 ke 4. Nah, 1 ke 4 ada nggak? Nggak ada ya, maka M. 1 ke 5. Ada nggak? Ada ya, 3. Nah, ini dan seterusnya. Ya. Kemudian, nah ini yang MM ini yang berarti yang nggak ada jalurnya ya. Jogja ke Surabaya. Jogja ke Surabaya nggak ada. Tapi Surabaya ke Jogja ada gitu ya. Dan sambil dilihat panahnya ya. Jadi ini nggak bisa dua arah itu ya panahnya. Jadi satu arah ya. Jadi hanya bisa Surabaya ke Jogja. Kemudian baru kita isi nanti menggunakan metode ya transportasi untuk pengisian bagian-bagiannya. Minimal yang harus diisi itu tadi kan rumusnya jumlah sumber tambah jumlah tujuan dikurangi 1 ya. 4 tambah 4 dikurangi 1, 7. Jadi ada 7 elemen yang harus kita isi ya dengan nilai unitnya. Misalnya di sini misalnya di sini pakai metode barat laut ya. Metode barat laut berarti ada di pojok kiri atas ya mulainya ya di bagian 2 ini. Nah, kita masukkan dengan nilai maksimum tuh ya. Maksimumnya ya 10 ya, jangan 30. 10 kita masukkan sehingga baris S1 habis ya. Sudah tercukupi ya 10. Kemudian barat laut berarti daerah yang harus diisi lagi yang mendekati titik terakhir atau elemen terakhir yang diisi ya. Elemen terakhir yang diisi kan adalah kiri atas ya bagian. Berarti kiri atas atau kanan atas, kanan ya. Kanannya bawah atau kanan ya. Yang biayanya 0 dan 4 itu ada kandidat sebagai pengisiannya. Hanya saja di sini 4 yang biayanya 4 ini kan sudah arsiran coklat ya, jadi nggak boleh kita isi. Sehingga ada kemungkinan kandidatnya cuma yang biayanya 0 ini saja kita isi dengan nilai maksimum. Kita isi nilai maksimumnya yang di biaya 0 itu adalah 20 ya. Sehingga S2-nya habis ya. Dan kolom D2-nya habis juga ya. Kalau kemarin sudah dijelaskan, kalau baris dan kolomnya kena arsir warna coklat berbarengan, ya, biasanya pasti ada dummy yang harus ditambahkan, ya, bakalan kurang 7 elemen yang harus diisi tadi. Nah, ini ya, saya kembali lagi tadi arsirannya belum diarsir. Nah, kalau yang barat laut kan berarti kan yang mendekati ini ya titik terakhir ya.
Ya, jadi yang mendekati titik terakhir itu adalah 1 dan yang biayanya 1 dan M ya. 1 dan M. Nah, daminya ada antara situ 1 dan M. Nah, karena M-nya ini kan nggak ada jalur ya. Nggak ada jalur di dalamnya atau di gambar tadi ya. Sehingga ya 1 aja. Jadi kemungkinannya hanya di biaya 1 gitu ya. Untuk daminya kita kasih nilai 0 ya. Biayanya 1. Selanjutnya mendekati titik yang berikutnya yang harus kita isi yang dengan elemen terakhir ya. Itu di biayanya 0 ini kita isi dengan nilai maksimum 20. Jadi baris S3-nya habis juga nih ya. Kemudian kolom D3-nya habis juga. Nah, ini berbarengan juga berarti harus ada dummy juga ya. Dummy-nya ada antara M atau 2 ya. Nah, di sini kita M ini kan nggak ada ya. Berarti di 2 aja. Untuk dummy-nya 0 ya. Nah, sisanya kita isi di sini. Yang biaya 0 ini 20 ya, 20. Dan yang di biaya 6 itu 10. Sehingga kalau kita hitung nilai banyak elemennya yang sudah diisi itu ada 7 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya. Kemudian kita biasa uji optimalitas ya. Kan belum tentu nih hasil yang pertama ini sudah optimal ya gitu ya. Jadi kita uji dengan metode UV ya. Metode UV. Nah, di sini kan cari baris atau kolom yang jumlah basisnya banyak ya. Yang jumlah basis itu kan basis itu yang terisi ya. Nah, yang paling banyak itu ada di kolom D2 dan baris S4 ya. Sama-sama basisnya ada 3. Nah, kalian boleh pilih yang mana gitu ya. Boleh sembarang pilih. Mau pilih D2 atau S4 silakan. Yang basisnya banyak itu kita kasih nilai 0 ya. Nah, misalnya pilihnya di sini S4. Kalau kalian pilih D2 ya silakan. Berarti nanti V2-nya 0 ya. V2-nya 0. Di sini misalnya kalau apa ini yang dipilih U4 ya, U4. U4. U4 itu bisa kita hitung berarti V3, V4 dan V5 ya. Nah, rumusnya kemarin kan U tambah V itu sama dengan CIJ ya. Jadi 2 dikurangi 0 ya. Untuk dapat V kan pasti CIJ kurang U ya. Nah, 2 kurang 0, 2. 0 kurang 0, 0. 6 kurang 0, 6. Gitu. Kemudian setelah tahu V3, V4, dan V5, kita bisa hitung yang lain ya. Misalnya di sini bisa kita hitung U3 ya. 3 berarti CIJ kurang V3 gitu ya. 0 kurang 2 dapat U3 ya. Min 2 ya. Min 2 setelah ini enggak bisa kita hitung V2 ya. V2 1 kurangi min 2. Jadi tambah ya 3 ya. Kemudian yang ini bisa kita hitung juga U1 dan U2 ya. Ini sudah dapat V2-nya berarti 2 kurang 3 itu min 1. Kemudian 0 kurang 3 min 3. Gitu. Kemudian selanjutnya kita hitung yang bukan basis yang tidak terisi ya. Rumusnya kan CIJ kurang UI kurang VJ ya. Kalau ada yang negatif itu maka belum optimal. Kalau semuanya sudah positif atau nilainya 0 sudah optimal. Ini kita hitung yang bagian biayanya 4. Berarti 4 kurangi min 1 itu 5. 5 kurangi 2 itu 3 ya. Nah, M kurangi min 1 berarti M plus 1. M plus 1 kurangi 0 ya M plus 1 gitu ya. Nih, sekarang yang ini 3. 3 kurangi min 1, 4. 4 kurang 6, min 2. Nah, ini sudah ada negatif. Berarti sudah nggak optimal gitu ya. Berarti perlu revisi tabel. Nah, ini langsung aja. Nanti
bisa dihitung sendiri ya. Coba latihan. Nah, di sini ada 2 yang negatif. Kalau ada 2 yang negatif, pilih yang paling minimum ya untuk titik loopnya. Jadi pilih yang min 2 ya, min 2. Kita mulai loopnya. Ini ya, loopnya mulai min 2. Nah, seperti ini ya loopnya. Jadi yang penting diingat itu buat loop itu jangan bukan basis ketemu bukan basis. Nah, itu bukan disebut loop ya. Ini kan bukan basis ya, yang ini kan nggak ada isinya ya, bukan basis. Ketemu basis yang ada isinya boleh ya. Basis ketemu basis yang ada isinya, ketemu ada isinya boleh juga ya. Nah, tapi bukan basis ketemu bukan basis, nah itu nggak boleh ya. Di sini kan yang 10 ketemu 10 kan basis ya. Ketemu bukan basis ya boleh gitu ya. Maka bisa disebut loop. Kemudian titik-titik yang nggak kena loop, yang titik-titik ini ada 20 dan 20 yang bawah ini itu nggak boleh diubah ya. Yang harus diubah itu yang ada titik-titiknya, yang kena titik hijau ini, plus dan minus ini. Titik yang pertama harus diisi itu yang di bagian min 2 ini ya. Kita isi dengan nilai semaksimal mungkin. Ini ya. Jadi mulai dari yang bagian biayanya 3. Kita masukkan nilai semaksimal mungkin ya 10 ya. Kalau masukkan 10, ini yang masih tetap yang nggak usah diubah ya. Kita masukkan dulu 10. Nah, otomatis kan baris S1 dan D5 habis ya 10 ya. Nah, karena berbarengan pasti ada dummy itu yang harus ditambahkan. Nah, dummy-nya bisa di mana yang belum kena arsir coklat itu ya. Yang belum kena arsir coklat kan 2 dan 6. Nah, 2 atau 6 boleh dimasukkan dummy. Tapi saran saya pilih yang biayanya terkecil ya. Biaya terkecilnya 2 ya. Nanti dummy-nya ada di 2. Kemudian nah selanjutnya nah ini dummy-nya nanti belakangan kita isi. Seharusnya kemudian kita isi nih yang bagian biayanya 1 ini kita isi berapa? Isi 10 ya. Karena 20 kan sudah terisi. Sisa dari 30 kan 10 ya. 10 sehingga D2 sudah mencukupi. Kemudian sisa dari S3 ini 10 ya. Nah, 10 dimasukkan di sini. Kemudian D3 totalnya 20 tapi masih kurang 10. Nah, ini dimasukkan 10. Nah, yang di 6 ini 0 ya karena udah baris S4 ini kan sudah 30 mencukupi 10 dan 20 30 ya. Nah, ini kan kita hitung nih 1 2 3 4 5 6 kan seharusnya 7 ya. Nah, karena ada 7 ya daminya tadi ada di 2 atau 6. Nah, pilih yang biayanya terkecil 2 ya. 2 0. Kemudian lanjut lagi kita uji optimalitas gitu ya. Ini yang paling banyak ya, yang di D2. Nah, nanti saya percepat aja nih ya. Nah, ketemu UI dan VJ ya. Kemudian kita hitung yang bukan basis, itu ya 4 kurangi 2, kurangi min 1, ya 4 kurang 2, 2, 2 kurangi min 1, berarti tambah ya 3, berarti 3. Ya. Ini langsung aja semuanya, cepat aja ya. Nah, ini sudah optimal karena nilainya sudah tidak ada yang negatif ya. Di tabel ini sudah optimal. Kemudian kalau kita kembali ke soal ya. Jika kita kembali ke soal, nah ini yang biayanya 0 itu kita hapus ya. Karena dia Jogja kirim ke Jogja yang ngapain gitu ya. Kita hapus aja gitu ya. Surabaya kirim ke Surabaya ya nggak perlu lah gitu ya. Masih satu tempat. Itu kita hapus. Kemudian yang dummy 0 yang kirim barang tapi barangnya nggak ada 0 gitu ya. Yang ngapain juga gitu ya. Kirim barang dari Jakarta ke Jogja tapi barangnya kosong gitu ya 0. Ya nggak usah kirim gitu ya. Ya kita hapus. Nah, sisanya yang ini. Sekarang kita baca saja
Jadi 1/5 kirimnya 10 unit gitu ya. 1/5 kirimnya 10 unit. Nah, ini ya. Kemudian 3/2 kirimnya 10 unit. 3/2, nah Surabaya ke Jogja kirimnya 10 unit. Kemudian Malang ke Surabaya kirimnya 10 unit. Malang ke Surabaya 10 unit. Jadi seperti ini ya, Malang ke Surabaya dulu, Surabaya baru ke Jogja. Tuh. Sehingga kita dapat biaya paling minimum adalah 60. Kalau kita coba-coba tadi kan yang terendah 65 ya. Ternyata masih ada di bawah 65. Yang paling rendah itu adalah 60 biayanya. Ini contoh yang lain, ini bisa dibaca sendiri itu ya. Nah, kemudian kalau yang ini pakai ini ya, metode biaya terendah. Jadi kalau yang coba pakai metode lain ya silakan gitu. Nah, kemudian ini kita lihat dulu yang ini. Jadi soal tidak seimbang. Nah, sama seperti yang post kemarin ya, kalau tidak seimbang. Nah, sama seperti penyelesaian masalah transportasi, kalau tidak seimbang kita perlu pakai dummy ya. Nah, di sumber atau tujuannya kita tambahkan dummy. Untuk biaya pengirimannya kita kasih 0 gitu ya. Nah, ini misalnya ada kasus seperti ini. Nah, tadi kan syarat transformasi gitu ya, dari masalah transhipment ke transportasi gitu ya. Jangan sampai salah sebut ya, transformasi ya, perubahan bentuk. Nah, antara transhipment ke transportasi gitu ya. Itu kan harus seimbang ya yang pertama. Seimbang itu kan total dari yang plus dan total yang dari negatif ini harus seimbang. Kalau kita totalkan yang plus ini, 95 tambah 15 tambah 70 itu kan 180. Kalau yang negatif kita totalkan itu adalah 105 ya, 30 tambah 30 tambah 45, 105. Jadi nggak seimbang, satunya 80, 180, satunya 105. Nah, selisihnya berapa? Selisihnya 75. Nah, yang bagian yang kurang itu yang mana? Yang kurang itu ada di tujuan ya. Ada di tujuan yang harus kita tambahkan untuk daminya ya. Jadi ada dami titik dami gitu ya. Misalnya yang belum ada ini titik 7 ya, itu titik 7 sebagai titik daminya. Selanjutnya, berarti tujuan itu ada di kolom ya. Tujuan itu ada di kolom, berarti nanti ada penambahan satu kolom khusus untuk daminya. Nah ini, kita lihat langsung aja ini tabelnya. Jadi nggak ada animasinya ini ya. Jadi, nah ini, ada tadi kan titiknya sampai 6 ya. Karena ada dummy, nah dummy ini di kolom titik 7 gitu ya. Dengan biaya, tadi sudah dijelaskan, biaya pengirimannya 0 gitu ya. Biaya pengirimannya 0. Nah, sehingga biaya yang di kota-kota kecil ini ya 0, 0, 0, 0 gitu ya. Tapi di bagian untuk jumlah total permintaannya 75 itu ya, karena kurangnya 75. Jadi nanti perhitungannya 75 itu ya pasti ke dummy gitu ya. Pasti ke dummy. Selanjutnya, nah di sini pakai apa? Metode Vogel ya, metode Vogel. Nah, metode Vogel itu perlu ada perhitungan tambahan ya, selisihnya ya, selisih antara biaya terkecil pertama dengan biaya terkecil urutan kedua. Ini di sini kita lihat nih perhitungan Vogelnya. Jadi ada, saya coret dulu nih ya. Kotak. Jadi ada hitungan selisih ya, hitung selisih itu ya. Nah, hitung selisih yang ini ya. Jadi iterasi pertama kan hitung selisihnya ya. Mana yang paling besar di selisih ini itu ya. Nah, yang paling besar itu adalah 4. Nah, 4 ini. Jadi 4 ini ada di
ada di kolom D5 ya, kolom D5. Nah, 4-nya ada di kolom D5. Nah, jadi kita fokus ke kolom D5. D5 ini punya biaya yang berapa saja ya. Biayanya ada 8, ada M, ada 4, ada M. Nah, kita pilih yang biayanya paling kecil. Biaya yang paling kecil itu adalah 4. Nah, di 4 nih kita masukkan nilai unit barangnya semaksimal mungkin tuh ya. Jadi kita isi 30 misalnya di sini. Ya, semaksimal mungkin. Karena ini jumlah yang diminta D5 kan 30 habis ya. D5-nya habis ya. Berarti D5-nya habis ya. Kan sudah 30 ya, sudah mencukupi. Nah, jadi jangan diisi lagi nih kolom D5. Kemudian selanjutnya, nah iterasi berikutnya nih ya. Nah, ini iterasi berikutnya ini kita hitung lagi selisihnya ya. Selisihnya jangan pakai lagi yang di nilai D5 ya, di kolom biaya di D5. Nah, kita hitung lagi cari nilai yang terbesar ya. Selisihnya. Selisih yang terbesar itu adalah 3 ya, 3 ada di kolom D4. Di kolom D4 mana yang biayanya terkecil? Yang terkecil adalah 0 ini ya. Kita isi 180 dengan biaya semaksimal mungkin ya. Sehingga baris S4 itu habis ya, S4 itu habis. Ya, jadi garisnya saya garis ini ya. Supaya nggak dipilih lagi gitu ya. Kemudian berikutnya, iterasi berikutnya gitu ya. Iterasi berikutnya, nah ini. Nah, biaya yang paling besar itu yang mana? Itu ada di M kurang 4 ya. M kurang 4 ya. Jadi bilangannya sangat besar M ini ya, dikurangi 4 ya. Hanya kurangnya sedikit saja. Ya. Nah, M kurang 4 ini, M-4 ini ada di kolom D6 ya. D6 ini biaya terkecilnya ada berapa? Nah, ada M, ada 4, ada 2. Nah, sedangkan 2 ini kan sudah kita coret garis merah ini ya. Jadi jangan diisi lagi. Sehingga yang dibandingkan ada 3. Cuma M, biaya 4 ya. Yang paling kecil adalah 4. Sehingga kita isi bagian ini ya, 45. Karena di sini 45 ya, di sini 45 ya. Jadi sehingga habis ya. Apa? Kolom D6 ya. Jadi jangan dipakai lagi nih kolom D6. Kemudian selanjutnya, iterasi berikutnya ini ya. Ya, saya nggak terlalu jelasin yang Vogel ya, nanti bisa dibaca kembali di materi transportasi ya. Kemudian, nah ini pilih yang paling besar nih. Yang paling besar adalah 4 ya. 4. Kemudian dari 4 ini, empat. Bentar, bentar. 4 ya, 4. Jadi 4 ini ada di kolom D4. Nah, jangan lihat lagi yang sudah dicoret ya. Jadi biaya terkecilnya kita bandingkan ada 3 M, 7, dan 3. Jadi 3 yang paling kecil kita isi dengan 30 ya. Kenapa 30? Karena 180-nya sudah dipakai, sisa 30 ya. Nah, sehingga kolom D4-nya habis juga ya. Saya coret nih kolom D4-nya habis juga. Kemudian berikutnya kita hitung lagi nih selisihnya ya. Selisihnya dari iterasi yang kelima. Ini ya.
Jadi biaya yang selisih yang paling besar itu kita ambil. Di sini ada 3 ya, 3. 3. Nah, untuk yang iterasi ketiga, iterasi yang kedua ya, ini biaya selisih terbesarnya ada 3 ya, ada beberapa, ada 2, 3. Ada 3-nya sebanyak 2 buah gitu ya. Jadi boleh pilih sembarang, kalian boleh pilih yang 3 yang ini atau yang bagian atas ini boleh ya. Ini misalnya yang iterasi yang terakhir nih kita lihat 3 ya, pilih yang. Jadi kita lihat berarti dia ada di S1 ya. S1 baris S1. Nah, kita bandingkan yang selain yang sudah dicoret ya. 3 dan 0, mana yang paling kecil? 0 ya. Kita masukkan nilai terbesar 75 supaya habis nih 75 ya. Sehingga kita hapus kolom D7 ya supaya nggak dipakai lagi. Ya, sisa yang ini kolom D3 yang belum terisi. Nah, bisa dimulai dari biaya yang terkecil ya. Biaya yang 0 ini kita isi dengan 90 ya. Kita isi dengan 90. Kenapa 90? Ya tinggal dihitung aja kira kurangnya ya. Yang sudah terpakai kan 30, 30 dan 45. Nah, itu ya. Jadi 105 ya, 105. Sedangkan total dari S3 itu kan 195. Nah, 195 kurang 105 kan 90. Ya. Oke, jadi S3-nya habis juga ya. Jadi S3-nya habis. Kemudian sekarang nah, yang ini sisa 2, 3 dan 2. Pilih yang 2 ya biayanya. Kita isi dengan biaya terbesar 70 supaya habis nih 70 ya. Nah, jadi otomatis S2-nya habis juga. Yang terakhir tinggal S1 ya tinggal aja dihitung ya. Yang sudah kepake, yang sudah didapatkan dari D3 itu kan 70 dan 60 barang. 160 ya totalnya. Sedangkan total yang dibutuhkan D3 itu 180. Berarti sisa 20 barang lagi yang harus diterima D3. Gitu ya, sehingga seperti ini. Itu proses Vogel ya. Nanti coba dipelajari lagi ya kalau kurang mengerti untuk Vogelnya. Kemudian ini bisa apa saja nih ya. Oke. Kemudian selanjutnya setelah kita dapat ini kan kita uji ya. Kita uji apakah sudah optimal atau enggak. Nah, hasil pengujiannya ini seperti ini ya. Jadi pakai metode UV ya. Nah, didapatkan, nah langsung aja nih kita lihat yang hasil yang nilai bukan basisnya ya. Didapatkan nilainya sudah positif semua ya. M kurang 6 kan positif. Ini 1 sudah positif. M kurang 7 positif. 2 positif. M kurang 6 itu positif. M kurang 6 ini positif juga. 3 ini positif. Ini 1 ini positif. M plus 3 positif. M min 1 positif. 1 positif. 6 positif. Nah, jadi nggak ada yang negatif. Sehingga hasil dari Vogel ini ya sudah langsung optimal gitu ya. Tanpa kita lakukan revisi tabel. Oke gitu ya. Dan kalau kita kembali ke soal, nah berarti yang kita hapus itu yang tadi ya. Yang biayanya 0 itu kita hapus ya. Ini kan biayanya 0 ya kita hapus. Ini yang biayanya 0 kita hapus. Karena dikirim ke dia sendiri gitu ya. Titik 4 ke titik 4. Titik 3 ke titik 3 dikirim. Gitu. Kemudian yang lain nggak ada ya. Berarti kira-kira ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu ya. Oh sama ini yang biayanya 0 nih. Lupa coret. Ini kan karena dummy ya. Jadi yang harus 1, 2, 3, 4, 5. Nah yang terisi otomatis nanti ada 5 jalur ya. 5 jalur pada saat pendistribusian barangnya ya.
Hapus, berarti ada 5 nih. Ini kita hitung garisnya ada 1, 2, 3, 4, 5. Ya, jadi ada 5 garis jalur pendistribusian. Oke, gitu ya. Untuk kasus khusus, ya. Nih, pada prinsipnya masalah transshipment itu dijadikan tabel transportasi pada semua kasus khusus ya, yang terjadi pada masalah transportasi. Itu juga berlaku pada masalah transshipment ya. Yang pertama, misalnya kita hasil optimal ya, misal hasil optimal ini kan, ini kan sudah optimal ya. Misalnya ada nilai bukan basisnya 0 gitu ya. Nah, kita tidak ingin ada nilai basisnya yang 0 gitu ya. Meskipun dia sudah optimal gitu ya. Kita bisa paksa gitu ya. Kita bisa memaksanya supaya membentuk loop lagi gitu ya. Supaya membentuk loop lagi. Jadi dimulai dari titik 0 itu. Ya bisa kita paksa. Jadi kita buat loopnya dari titik 0 itu. Jadi yang biasanya kan dari titik yang paling minimum ya negatifnya, ini titik 0 bisa juga kita paksa supaya terbentuk loop yang baru. Sehingga nanti titik posisi-posisi unit-unitnya pasti kan akan berubah ya tergantung loopnya yang terbentuk. Kemudian yang kedua, kalau soalnya memaksimumkan, ya gampang saja gitu ya. Kalau soalnya kalau selama ini kan minimumkan biaya ya. Kalau soalnya maksimumkan, ya bagaimana caranya? Ya tinggal mengubah biaya pengiriman tadi menjadi negatif ya. Kecuali biaya M itu jangan dinegatifkan. Nah, maksudnya di sini yang ini ya, yang kotak kecil-kecil ini. 3 ini kalau soalnya maksimum kan kita kasih negatif 3, negatif 8. Ya kalau 0 ya 0 gitu ya. Min 2-nya jadi min 2, 7-nya jadi min 7. Kalau M itu ya nggak usah ya, nggak usah dikasih negatif. Karena M itu kan ya tidak ada jalur ya. Ya buat apa kita kasih negatif. Oke, mungkin itu saja materinya. Kira-kira ada pertanyaan? Karena ada yang kurang mengerti. Oke, kalau nggak ada mungkin bisa dibaca-baca lagi ya. Nanti silahkan, memang butuh latihan sih ini untuk 3 metode itu ya. Nggak ada, saya cukupkan sekian. Sampai ketemu minggu depan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.